Shalom, jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan pagi hari ini saya akan bicara dengan tema Tuhan sudah dekat dari perspektif pengertian kita tentang akhir zaman. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam Alkitab terjemahan baru ada kata akhir zaman, zaman akhir, akhir masa, kesudahan zaman, dan kesudahan dunia. Kita perlu ngerti bahwa nggak semua kata akhir zaman atau frasa akhir zaman menunjuk pada kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Jadi kalau kita melihat tanda-tanda yang ada sekarang ini, gempa bumi di beberapa tempat, dan memang sebenarnya setiap hari itu ada gempa bumi di seluruh dunia ini. Persoalan dia merusak atau tidak, nah itu yang jadi membuat kegemparan di mana-mana. Jadi sebenarnya gempa bumi itu memang salah satu tanda yang paling banyak menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Bencana di berbagai tempat, bahkan wabah pandemi ini juga merupakan salah satu tanda menjelang kedatangan Tuhan. Nah, melihat situasi dan kondisi yang sedang dunia ini alami, maka kita biasanya kemudian mengingat soal kiamat, soal akhir zaman. Jadi pada kesempatan pagi hari ini saya mau bahas soal Tuhan sudah dekat dari perspektif pengertian tentang akhir zaman ini. Jadi kalau kita lihat dalam Alkitab, kata akhir zaman itu enggak semuanya menunjuk pada kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Itu sebabnya kalau saudara nanti membaca teks-teks yang ada kata akhir zaman di Alkitab, saudara perlu mengerti bahwa tidak semuanya menunjuk pada hari kiamat, hari kedatangan Tuhan. Tapi biasanya menunjuk pada beberapa hal. Bisa akhir suatu kerajaan, bisa masa antara kedatangan pertama dan kedua. Mari lihat ini. Ada 3 arti akhir zaman dalam Alkitab. Yang pertama, akhir sebuah masa atau akhir sebuah periode, suatu kota, wilayah, negara, kerajaan, atau kekaisaran. Kita bisa menemukan itu dalam Daniel pasal 8 ayat 17-26. Nanti kita akan baca beberapa ayat. Lalu yang kedua, akhir zaman dalam Alkitab bisa berarti masa antara kedatangan pertama dan kedua. Kedatangan Tuhan Yesus yang pertama, Natal, dan parousia, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Masa antara ini adalah akhir zaman. Jadi kita hidup di mana zaman akhir ini telah datang, telah tiba, dan kita hidup di dalam akhir zaman. Lalu yang ketiga, akhir zaman bisa berarti ujungnya akhir zaman. Jadi dari akhir ada ujungnya lagi. Itu yang disebut akhir sejarah dunia, dan itu terjadi saat kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Dalam bahasa yang mudah kita mengerti sebagai orang Indonesia, hari kiamat, yang dalam bahasa Yunaninya parousia. Nah, mari saudara lihat peta ini. 3 arti akhir zaman. Saudara perhatikan, yang pertama zaman akhir berarti akhir sebuah masa atau kerajaan, dan itu muncul di kitab Daniel. Lalu saudara perhatikan yang kedua, akhir zaman yang bisa berarti masa antara, yang ada 1 Korintus 10 ayat 11, Ibrani 1 ayat 2, saudara perhatikan itu masa antara Natal dan kedatangan Tuhan yang kedua kali pada pengertian yang ketiga itu, ujung akhir zaman, akhir sejarah dunia, itulah parousia, yang ada tulisan 1 Petrus 1 ayat 5, Yohanes 6 ayat 38, dan selanjutnya. Kapan Tuhan datang? Tahun 2000 berapa Tuhan datang? Itu sangat tanda tanya. Jadi kalau Tuhan Yesus lahir atau kedatangannya yang pertama kurang lebih tahun 4 sebelum Masehi, ada beberapa ahli mengatakan tahun 8 sebelum Masehi, ada yang mengatakan pas tahun 0 Masehi atau 1 Masehi mulai. Jadi masih ada perdebatan ya di sarjana Alkitab, tapi kita anggaplah ambil 4 sebelum Masehi, dan Tuhan Yesus disalib tahun 30 Masehi, 30-an Masehi, lalu dan kedatangannya yang kedua kali nanti tahun 2000-an sekian, kita nggak tahu kapan. Nah, di antara Natal pertama dan kedatangan yang kedua kali itulah masa antara akhir zaman, dan kita hidup di akhir zaman ini, saudara.
Tetapi ada akhir zaman yang berarti ujungnya akhir zaman, itulah hari kiamat, hari kedatangan Tuhan yang kedua kali untuk mengakhiri sejarah dunia ini. Nah, sekarang mari kita lihat ayatnya. Yang pertama yaitu soal akhir sebuah kerajaan. Daniel 8 ayat 17, firman Tuhan katakan, "Lalu datanglah ia ke tempat aku berdiri, dan ketika ia datang terkejutlah aku dan jatuh tertelungkup. Lalu ia berkata kepadaku, pahamilah anak manusia, bahwa penglihatan ini mengenai akhir masa." Nah, akhir masa itu bukan soal kedatangan Tuhan kedua kali di situ, tapi sebuah akhir masa dari kerajaan. Ayat 19, "Lalu berkatalah ia, kuberitahukan kepadamu apa yang akan terjadi pada akhir murka ini, sebab hal itu mengenai akhir zaman. Domba jantan yang kau lihat itu dengan kedua tanduknya ialah raja-raja orang Media dan Persia." Nah, jadi saudara bisa perhatikan, Daniel dapat penglihatan ada akhir setiap kerajaan, akhir kerajaan Media Persia, akhir kerajaan Yunani, akhir kerajaan Romawi, dan selanjutnya. Dan itu semua menggunakan kata akhir zaman. Memang itu semua nanti hubungannya dengan kedatangan Yesus pertama dan kedatangan Yesus yang kedua kali. Tetapi akhir zaman di situ pengertiannya bukan kiamat dalam arti kedatangan Tuhan kedua kali, tetapi dalam pengertian akhir dari setiap kerajaan itu. Jadi bayangkan kalau kita hidup di sebuah kerajaan, kekaisaran, terus kekaisaran ini berakhir, kerajaan ini berakhir, maka itulah yang disebut akhir zaman di konteks Daniel itu. Nah, yang kedua, kita akan lihat akhir zaman yang berarti masa antara. Itu petanya tadi. Kita lihat sekarang di 1 Korintus 10 ayat 11. "Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba." Dalam bahasa Inggris, the ends of the world. Jadi kita hidup di zaman akhir telah tiba. Maka kita ada di akhir zaman masa antara ini. Lalu Ibrani 1 ayat 2. "Maka pada zaman akhir ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta." Ini yang disebut masa antara. Jadi ini bukan kedatangan Tuhan yang kedua kali, tapi ini masa antara menjelang kedatangan Tuhan kedua kali. Itu zaman akhir, last days dalam bentuk jamak dalam bahasa Inggrisnya. Jadi hari-hari terakhir ya. 2 Petrus 3 ayat 3. Ini hari ini banyak ayat yang saya buka sebagai pelajaran untuk kita semua. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir, berarti kan hari-hari zaman akhir, berarti hari-hari ini antara kedatangan pertama dan kedatangan kedua, akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapa-bapa leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Oh, ini sudah ayat selanjutnya. Jadi tadi itu saudara perhatikan di 2 Petrus 3 ayat 3, saudara perhatikan menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali, di antara ini, di zaman akhir antara pertama dan kedua kedatangannya akan tampil pengejek-pengejek. Itulah akhir zaman yang berarti masa antara. Kemudian selanjutnya 1 Petrus 1 ayat 18. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Dan selanjutnya, saya baca saja. Kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Nah, perhatikan ini ayat 20. Ia telah dipilih. Siapa? Kristus telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Tuh. Jadi kedatangan Tuhan Yesus yang pertama, peristiwa Natal, dalam Alkitab sudah disebut zaman akhir. Makanya saya kutip dari ayat 18 untuk saudara mengerti
konteksnya itu soal kedatangan Tuhan Yesus yang pertama, bukan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Kita sudah ditebus oleh kedatangan Tuhan Yesus yang pertama itu, kelahiran dan kematiannya. Dan saat Tuhan Yesus datang, itu sudah disebut zaman akhir. Jadi saudara bisa bayangkan 2000 tahun yang lalu Alkitab sudah bilang itu zaman akhir. Gimana kita yang sudah hidup 2000 tahun lebih setelah Tuhan Yesus datang yang pertama? Ini sudah benar-benar mendekati ujung dari zaman akhir itu, saudara. Kemudian Ibrani 9 ayat 24. Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam sorga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Jadi Yesus itu masuk untuk kepentingan kita. Sengaja saya kutip ayatnya panjang-panjang untuk memberi kita pengertian ini. Ia bukan masuk berulang-ulang. Perhatikan, ia tidak masuk berulang-ulang untuk mempersembahkan dirinya sendiri. Sebagaimana imam besar setiap tahun masuk ke dalam tempat kudus dengan darah yang bukan darahnya sendiri. Jadi imam saat itu di zaman perjanjian lama selalu menyembelih domba setiap tahun berulang-ulang untuk korban penghapusan dosa. Nah, kalau Tuhan Yesus sebagai imam besar, dia masuk satu kali saja untuk selama-lamanya mengorbankan dirinya. Lalu ayat 26, sebab jika demikian ia harus berulang-ulang menderita kalau dia masuk berulang-ulang. Sejak dunia dijadikan, tetapi sekarang ia hanya satu kali saja menyatakan dirinya pada zaman akhir, ya. Jadi intinya Tuhan Yesus menyatakan dirinya, kedatangannya yang pertama itu menyatakan dirinya satu kali saja pada zaman akhir. Dalam bahasa Inggris the end of the world atau the end of the ages, untuk menghapus dosa oleh korbannya. Jadi Tuhan Yesus datang yang pertama itu sudah disebut zaman akhir. Itu yang saya mau sampaikan kepada saudara. Dan dia datang untuk menebus itu satu kali saja. Nah, lalu di ayat selanjutnya menarik, ayat 27. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja dan sesudah itu dihakimi, demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu, jadi setelah dia menanggung dosa banyak orang di zaman akhir yang disebut dalam Alkitab, sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Kapan itu? Di ujung dari zaman akhir itu. Nah, jadi kita hidup di masa antara ini. Nah, saya perbaiki dulu mic-nya. Apakah suara saya masih jelas tadi ya? Oke. Nah, yang saya mau sampaikan gini saudara ya. Kalau saudara perhatikan dari ayat sebelumnya tadi, naik dulu Jo, ulang. Ya. Jadi ada satu ajaran sesat yang cukup mengganggu di media sosial saat ini yang bernama ajaran Gereja Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, ajaran itu percaya Yesus datang yang kedua kali dengan cara berinkarnasi yang kedua kali jadi wanita di Tiongkok. Nah, saya mau singgung ini berhubungan dengan Tuhan sudah dekat. Sebab ajaran Gereja Tuhan yang Maha Kuasa ini ya, yang cukup ramai di beberapa media sosial ya. Bahkan mereka itu buat akun palsu untuk menyebarkan ajarannya di media sosial dengan bahkan video-video yang menarik. Dan sudah banyak orang yang terhasut saudara. Di beberapa komentar YouTube yang saya bahas ajaran ini, ada banyak orang yang di situ masih ngotot bahwa ajaran itu benar. Sayang sekali ya. Saudara perhatikan Ibrani 9 ayat 27. Sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, sesudah itu dihakimi. Nah, ajaran Gereja Tuhan yang Maha Kuasa itu basic ajarannya adalah eskatologi. Jadi dia percaya Yesus sudah datang kedua kali jadi wanita di Tiongkok. Nah, ini kebanyakan orang Tionghoa ini harus mengerti. Di Tiongkok ini sekte sudah dianggap sesat. Ya. Nah, ada yang bilang pemerintah Tiongkok itu kan komunis, jadi wajar aja orang Kristen ini dianggap sesat.
Jadi orang Kristen di Tiongkok pun nganggap sekte ini sesat. Orang Kristen yang benar ya, nganggap sekte ini sesat. Jadi jangan termakan argumen bahwa pemerintah Tiongkok ajarkan mereka sesat, berarti ajaran ini ajaran benar. Enggak ya. Mereka ajarkan Yesus sudah datang di Tiongkok jadi wanita. Lalu berfirman, dan firmannya itu ditulis dalam kitab mereka, itulah yang jadi kitab sekte mereka. Dan di kitab mereka diajarkan reinkarnasi. Sesuai dengan asalnya di Tiongkok kan kebanyakan percaya reinkarnasi. Jadi sudah ada sinkritisme di situ, percampuran ajaran. Nah, kalau Alkitab ajarin manusia satu kali saja mati, sesudah itu dihakimi, nggak ada reinkarnasi. Maka eskatologi mereka salah, dan sudah pasti Yesus datang jadi wanita kedua kali itu pasti sesat. Itu pasti sesat, yang nggak benar. Alkitab mengatakan bahwa Tuhan Yesus datang yang pertama, coba dinaikkan Jo. Datang yang pertama di zaman akhir. Itu saudara perhatikan. Sekarang ia hanya satu kali saja menyatakan dirinya pada zaman akhir untuk menghapuskan dosa. Setelah itu dia datang yang terakhir lagi, next. Nah, sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi. Itu tulisan yang warna kuning. Dia datang sekali lagi tanpa menanggung dosa, untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Artinya datang kedua kali nanti, lalu mengangkat kita dan membawa kita ke langit baru, bumi baru. Enggak ada itu datang sekarang di Tiongkok di tahun 1991 Masehi. Jadi mereka percaya Yesus sudah datang di Tiongkok tahun 1991. Tahun 91 kemarin. 1991 di Tiongkok jadi wanita. Dan dia sudah berfirman, lalu firmannya ditulis dalam sebuah buku, itulah yang jadi buku sekte mereka. Nah, sekarang Yesus wanita itu ada di mana? Kita nggak tahu. Ya, ada yang katakan dia di Amerika sekarang ini karena dikejar oleh pemerintah Tiongkok. Jadi yang saya mau sampaikan itu ajaran sesat dan salah. Jangan tertipu dengan namanya Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa. Lalu mereka pakai ayat Alkitab, jangan tertipu ya, itu ajaran sesat. Dan yang menggelisahkan, ada orang yang melaporkan kepada saya di Indonesia Timur itu sudah banyak pengikutnya. Dan beberapa orang yang sudah menghubungi saya via inbox Facebook maupun komentar di YouTube sudah bersyukur atas video yang saya buat karena mereka merasa tertolong. Dan beberapa orang sudah masuk ke grup-grup ajaran sesat ini. Tetapi ketika mereka melihat video saya, mereka kemudian bersyukur karena mereka disadarkan ini ajaran sesat. Ya. Jadi saya mau katakan ini untuk mengingatkan kita menjelang kedatangan Tuhan memang akan banyak mesias-mesias palsu, termasuk salah satu sekte itu ya. Nah, Alkitab ajarin nggak ada reinkarnasi. Kalau kelahiran kembali yang diajarin dalam Alkitab itu bukan konsep reinkarnasi. Kalau orang jahat saat ini dulu berarti dia adalah kalau orang jahat nanti dia reinkarnasi di kehidupan berikutnya jadi kecoa misalnya. Nggak ada di Alkitab diajarin gitu. Kalau kamu jahat saat ini, saya Tuhan datang, kamu masuk neraka. Gitu aja simpelnya. Nggak ada lagi jadi kecoa, jadi binatang, dan lain-lain. Kalau orang-orang yang tolak Yesus wanita itu katanya, berarti di kehidupan sebelumnya adalah binatang apa gitu. Jadi kalau kita tolak Tuhan Yesus, jadi yang jadi wanita di Tiongkok, nggak percaya pada Yesus itu adalah wanita yang di Tiongkok itu, maka kita disebut orang-orang yang dulu di kehidupan sebelumnya itu adalah binatang-binatang yang jahat. Nah, kira-kira gitu. Itu jelaskan ajaran sesat. Jadi orang Kristen yang benar pasti tidak akan percaya. Tetapi sayangnya banyak orang Kristen tertipu juga, karena mereka berkamuflase dengan gambar-gambar Tuhan Yesus dan ayat-ayat Alkitab. Padahal sesungguhnya mereka nggak percaya Alkitab dengan benar. Oke, itu sekedar penyampaian kepada jemaat Tuhan. Nah, selanjutnya yang ketiga, tadi itu kan masa antara. Jadi di masa antara ini, ya, di masa antara ini ada yang disebut juga akhir zaman. Zaman akhir, tanda-tandanya ada pengejek, ada ajaran sesat dan lain-lain. Lalu ada pengertian akhir zaman yang ketiga, yaitu hari kedatangan Tuhan yang kedua kali. Itu yang disebut parousia dalam Alkitab. Nah, dalam perjanjian baru, bisa di next yo. Nanti ada beberapa kata, tetapi dalam perjanjian lama disebut juga soal hari terakhir, hari kiamat dalam kitab Daniel. Yang disebut dalam bahasa Ibrani Ketz Yom.
Dalam Daniel 12 ayat 13, tetapi engkau pergilah sampai tiba akhir zaman, dan engkau akan beristirahat dan akan bangkit untuk mendapat bagianmu pada kesudahan zaman. Jadi Daniel dinubuatkan di sini ya, nanti dia akan meninggal, beristirahat, nanti dia dibangkitkan mendapatkan bagiannya. Kapan itu? Pada kesudahan zaman. Apakah pada akhir kerajaan? Bukan. Apakah pada masa antara? Bukan. Tapi pada kedatangan Tuhan yang kedua kali. Itu yang disebut the end of the days, hari terakhir dari hari-hari itu. Nah, itu yang disebut kesudahan zaman, Ketsiom. Kalau dalam perjanjian baru ada beberapa kata yang menunjuk pada kedatangan Tuhan yang kedua kali, yang disebut SKT Hemera. SKT itu dari kata eskatos yang berarti akhir, tempat atau waktu. Jadi akhirnya tempat atau akhirnya waktu. Makanya eskatologi berarti akhir zaman, akhirnya zaman, itu maksudnya. Kemudian Hemera itu bisa berarti hari dan selanjutnya. Ya, ini saya kira tidak terlalu penting kita hafal. Yang jelas ada kata SKT Hemera. Contoh-contoh ayatnya itu ada di Yohanes 6 ayat 39, 40, 44, 54. Nanti saudara baca. Saya kutip beberapa ayat jadi pelajaran pagi hari ini. Yohanes 6 ayat 39. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku jangan ada yang hilang, tetapi supaya ku bangkitkan pada akhir zaman, last days. Jadi kalau saudara bertanya, Pak, apa yang terjadi nanti saat Tuhan datang? Ada kebangkitan. Itu Alkitab bilang, ada kebangkitan. Makanya kalau ada orang yang meninggal, Alkitab bilang jangan terlalu sedih, akan ada kebangkitan dan kita akan bertemu lagi. Ditegaskan lagi ayat 40, sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Last day, itu kapan? Bukan di masa antara, tetapi pada kedatangan yang kedua kali. Itu jelas sekali Alkitab katakan ya. Nah, kemudian ada kata eskato kairo. Kairo itu kesempatan, bisa opportunity dan lain-lain. Kata eskato kairo ini muncul di 1 Petrus 1 ayat 5, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir, last time, zaman akhir. Itu menunjuk pada kedatangan yang kedua kali. Jadi kita menantikan keselamatan kita. Kapan? Saat Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Dan kita dipelihara oleh kekuatan Allah. Alkitab ajarkan begitu. Kemudian, ya ini saya berikan pelajaran biar kita ngerti ya, ngerti bangunan akhir zaman. Ada kata eskatau krono, ya. Eskatosnya sama, kronosnya itu bisa berarti ruang waktu, jarak dan selanjutnya. Itu muncul di Yudas 1 ayat 17. Tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, ingatlah akan apa yang dahulu telah dikatakan kepada kamu oleh rasul-rasul Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu menjelang akhir zaman. Tuh, menjelang akhir zaman situ bukan menjelang masa antara. Kalau menjelang masa antara berarti ya perjanjian lama. Tapi menjelang hari kedatangan Tuhan, itu maksudnya. Sementara tadi ada kata akhir zaman yang berhubungan dengan masa antara. Kalau ini bukan masa antara, tapi hari kedatangan Tuhan yang kedua kali. Jadi menjelang hari kedatangan yang kedua kali akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menurut hawa nafsu dan kefasikan mereka. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Nah, Alkitab ajarin kita apa? Kalau kita menanti kedatangan Tuhan, yang diajarin gini, akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Jadi Alkitab ajarin menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali, kita harus membangun diri kita di atas dasar iman yang paling suci. Dan kita diajarkan atau diminta untuk berdoa dalam Roh Kudus. Itu dari kata eskatauto krono. Lalu yang berikutnya ada kata suntelia atau
Aionos. Nggak usah dihafal ya. Ini saya sengaja berikan pengajaran ini supaya saudara bisa mengerti bangunan akhir zaman. Suntelia atau Aionos itu bisa diterjemahkan akhir zaman, bisa diterjemahkan kesudahan dunia. Suntelia itu berarti seluruh penyelesaian atau akhir atau penyempurnaan. Nah, jadi suntelia penyempurnaan atau seluruh penyelesaian. Jadi dari masa antara diselesaikan pada suntelia atau Aionos, pada akhir dari waktu itu. Itulah penyempurnaan, consummation atau penghakiman bisa, atau akhir dari semuanya ya. Nah, suntelia atau Aionos itu diterjemahkan dalam Alkitab bahasa Indonesia akhir zaman di Matius 13 ayat 39 dan selanjutnya, nanti kita lihat beberapa ayat. Lalu diterjemahkan kesudahan dunia di Matius 24 ayat 3. Kita lihat contoh-contoh ayatnya. Matius 13 ayat 39 saat menjelaskan perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman. Jadi kalau saudara bertanya, ada apa saat kedatangan Tuhan yang kedua kali? Ada penuaian. Ya, jadi waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman, the ends of this world, ada akhir zaman dan selanjutnya. Jadi jelas bahwa nanti ada penuaian pada akhir zaman. Kalau kita hidup sebagai orang percaya, maka kita disebut gandum. Tetapi kalau orang tidak percaya, disebut lalang. Nanti ada penuaian dan nanti ada pemisahan. Matius 13 ayat 49, perhatikan. Demikian juga pada akhir zaman, malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar. Jadi pada waktu penyempurnaan semua penghukuman itu, yaitu saat kedatangan Tuhan yang kedua kali, malaikat-malaikat akan pisahkan orang jahat dari orang benar, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Bahasa sederhananya gini, jangan buat jahat deh. Kalau enggak nanti dipisahin kita dari orang baik, lalu kita dilempar ke dalam api. Nah, jadi mengerikan saudara. Pada hari kedatangan Tuhan itu tadi kita baca ada kebangkitan. Pada hari kedatangan Tuhan yang kedua kali akan ada penuaian, akan ada pemisahan orang jahat dan orang baik. Tetapi Alkitab juga menghibur kita, Matius 28 ayat 20, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ini bisa di next Jo. Sampai kepada suntelia atau Aionos, pada akhir zaman, the end of the world. Jadi menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali, Alkitab sudah memberikan kita jaminan bahwa Tuhan pasti akan menyertai kita. Ini janji Tuhan Yesus. Kalau kita orang-orang yang percaya, kita pasti akan disertai oleh Tuhan. Dalam Matius 24 ayat 3 muncul juga suntelia atau Aionos itu. Aionos ya. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami. Jadi murid-muridnya tanya, kapan sih kiamat gitu ya? Murid-muridnya nanya, kapan sih kiamat? Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Jadi murid-murid tahu bahwa nanti akan datang Tuhan Yesus lagi yang kedua kali. Makanya mereka tanya, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Tanda berakhirnya sejarah bumi ini. Lalu Yesus jawab begini, jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Berarti menjelang kedatangan Tuhan akan banyak penyesatan. Kalau kita lihat perspektif kitab Wahyu, naga menyemburkan air kepada perempuan itu yang dikejar oleh naga di kitab Wahyu. Itu bisa berarti penyesatan, saudara ya.
Jadi menjelang kedatangan Tuhan akan banyak penyesatan. Salah satunya tadi itu ya gereja ya Tuhan yang Maha Kuasa itu, ya. Penyesatan. Mereka katakan Mesias sudah datang di Tiongkok. Kalau saudara baca ayat selanjutnya tadi ini, ayat 5, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, tuh. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Sudah banyak orang disesatkan dengan ajaran itu, saudara. Ini salah satunya. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Ayat yang Matius 24 ayat 7, sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Itu sudah terjadi dan akan terus terjadi sampai Tuhan datang. Nah, ini yang sedang dunia ini alami, saudara. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Wabah itu bisa mendatangkan kelaparan karena ekonomi akan jatuh dan lain-lain, ya. Tapi kita berharap tentu yang terbaik, ya. Tapi kita nggak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Tapi Alkitab bilang akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat, dan itu sudah terjadi. Bahkan yang baru-baru di Majene dan di Mamuju itu mengingatkan kita kembali akan tanda-tanda menjelang kedatangan Tuhan. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Kalau saudara tanya apakah itu dulu terjadi? Dulu terjadi juga. Gempa bumi yang dahsyat itu pernah terjadi juga. Tapi sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali itu akan terus terjadi. Lalu ayat yang ke-9, pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku, dan banyak orang akan murtad dan mereka saling menyerahkan dan saling membenci. Dan itu sudah terjadi dan akan terus terjadi sampai Tuhan datang. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Ini bisa di next. Nah, jadi salah satu tanda menjelang kedatangan Tuhan, kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tapi orang-orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Saudara bisa melihat ya, apa yang terjadi menjelang Tuhan datang. Saat Tuhan datang akan ada kebangkitan, akan ada pemisahan. Dan menjelang kedatangan Tuhan, orang-orang akan semakin egois. Orang-orang semakin sulit untuk mengasihi sesamanya. Tetapi orang yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Dan puji Tuhan, ada satu tanda yang kita sangat rindukan, bahwa Injil kerajaan dunia ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Saya pernah mengkhotbahkan akhir zaman di gereja ini beberapa tahun yang lalu, kalau beberapa jemaat ingat. Dan saya menampilkan satu gambar telekonferensi yang waktu itu kita nggak pikirkan di zaman sekarang itu akhirnya dipakai di hampir semua orang memakainya. Kalau dulu itu perusahaan-perusahaan tertentu aja yang telekonferensi gitu ya. Jadi saya melihat file khotbah akhir zaman beberapa tahun yang lalu, dan ini salah satu pengulangannya. Itu saya sudah sampaikan ada telekonferensi nanti, dan itu memang sudah ada, tapi biasanya perusahaan-perusahaan besar yang pakai. Sekarang orang semua bisa telekonferensi. Dan ini tanda-tanda menjelang kedatangan Tuhan. Dan dengan majunya teknologi, maka Injil kerajaan menjadi semakin mudah diakses oleh semua orang. Tetapi di satu sisi majunya teknologi buat orang bisa semakin egois dan bisa semakin mudah mengumpat, mengejek satu dengan yang lain. Makanya banyak timbul pengejek-pengejek menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Jadi ini semua tanda-tanda menjelang kedatangan Tuhan di konteks zaman kita, saudara. Nah, ini pesan rohani yang saya mau sampaikan kepada saudara dari bangunan akhir zaman tadi. Menarik bahwa suntelia, kan tadi suntelia tos aionos ya, atau ton. Suntelia tou aionos ya. Suntelia itu menariknya ya, bisa berarti ini saudara ya, bisa berarti pembayaran bersama, a joint payment. Juga bisa berarti aksi bersama. Kalau kita mendengar kata sun dalam bahasa Yunani itu menunjukkan bersama.
Misalnya dalam Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja. Turut bekerja dalam bahasa Yunaninya sunergio, yang dalam bahasa Inggris work together. Jadi bekerja bersama. Itu sun itu menunjukkan ada bersama, ada sinergi. Dari kata sun itu muncul kata sinergi. Ada semacam kerjasama di situ. Jadi kalau suntelia itu mengandung pengertian pembayaran bersama, aksi bersama. Apa hikmat, apa kebenaran yang bisa kita dapatkan di sini? Kesudahan zaman disebut suntelia tou aionos. Ya, apa tadi? Sorry. Suntelia tou aionos ya. Nah, berarti suntelia itu bisa berarti pembayaran bersama. Akhir zaman atau kesudahan zaman, hari kiamat itu berhubungan dengan ada sesuatu yang bisa dikerjakan secara sinergi. Nah, apa maksudnya? Coba saya kasih perbandingan kepada saudara. Dalam Wahyu 12 ayat 11 misalnya. Dan mereka mengalahkan naga oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka. Jadi naga, iblis dikalahkan bukan hanya oleh darah anak domba. Jadi naga dikalahkan bukan hanya oleh darah anak domba, tapi oleh perkataan kesaksian orang-orang percaya. Apakah darah anak domba tidak cukup? Darah anak domba cukup untuk mengalahkan iblis. Tetapi orang percaya mengalahkan iblis dengan pengorbanan mereka karena iman mereka kepada Tuhan. Jadi kalau kita bandingkan Wahyu 12 ayat 11 ini, kita bandingkan dengan Wahyu 6 ayat 9. Saya ajar saudara seperti ini, ya, perhatikan. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kelima, aku melihat di bawah mesbah jiwa-jiwa yang telah dibunuh oleh karena firman Allah dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki, dan mereka berseru dengan suara nyaring, berapa lama lagi ya penguasa yang kudus? Perhatikan. Jadi orang-orang yang sudah mati di dalam Tuhan bertanya begini sama Tuhan, ya, sama Bapa, sama Tuhan yang ada saat itu di sorga. Dia bilang begini, berapa lama lagi ya penguasa yang kudus dan benar, engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi. Artinya gini, kapan kiamat, kapan penghakiman, itu aja artinya. Lalu ayat yang ke-11 dijawab oleh sorga, oleh Allah. Dan kepada mereka masing-masing diberikan sehelai jubah putih, dan kepada mereka dikatakan bahwa mereka harus beristirahat sedikit waktu lagi. Sampai kapan? Sampai genap atau hingga genap jumlah kawan-kawan pelayan dan saudara-saudara mereka yang akan dibunuh sama seperti mereka. Saudara perhatikan ya, di ayat sebelumnya, di ayat 10. Berapa lamakah lagi engkau tidak menghakimi? Artinya penghakiman yang terjadi pada saat kedatangan Tuhan yang kedua kali itu berkaitan erat dengan genapnya jumlah orang-orang yang dibunuh atau yang jadi martir, yang mau tetap setia kepada Tuhan. Itu maksudnya. Nah, kita bandingkan lagi. 2 Petrus 3 ayat 10. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Yaitu kamu yang mempercepat, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Jadi orang percaya kita ini menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Jadi kita ini punya peran mempercepat kedatangan Tuhan dengan hidup suci dan saleh. Nah, jadi saya mau sampaikan seperti ini. Next. Hanya Tuhan yang tahu kapan Ia datang. Amin. Gak ada yang tahu. Gak ada yang tahu kapan Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Kalau ada yang ngomong Tuhan Yesus datang hari ini jam sekian, itu pasti bohong, itu pasti palsu. Hanya Tuhan yang tahu kapan Ia datang. Tetapi Alkitab ajar kita bahwa kita orang percaya mempercepat kedatangan Tuhan yang kita nggak tahu kapan. Tapi kita punya peran mempercepat kedatangan Tuhan. Ini dua fakta yang ada di dalam Alkitab. Fakta pertama, kita nggak tahu kapan Tuhan datang. Tetapi kita diberitahu ciri-cirinya, akan banyak gempa bumi, akan banyak penyesatan, akan banyak tanda-tanda zaman yang lain. Tetapi kita tidak tahu kapan ujungnya.
kapan dia datang. Itu fakta pertama. Tapi fakta kedua ada, bahwa Alkitab ajar kita orang percaya mempercepat kedatangan Tuhan. Nah, bagaimana kita bisa mempercepat kedatangan Tuhan? Yang pertama, dengan beritakan Injil. Sebab Injil harus diberitakan baru tiba kesudahannya. Kan tadi kita baca. Dan Injil kerajaan ini harus diberitakan kepada semua bangsa, barulah tiba kesudahannya. Jadi kapan Tuhan datang nggak tahu, tapi Injil harus diberitakan dan itu tugas kita. Siapa yang beritakan Injil? Tuhan turun dari sorga lalu beritakan Injil? Tidak. Yang beritakan Injil siapa? Ya orang-orang percaya. Nah, berarti dengan memberitakan Injil kita mempercepat kedatangan Tuhan. Karena dengan Injil sampai ke seluruh bumi, Tuhan akan datang, kesudahannya akan tiba. Pertanyaannya, maukah kita jadi toaknya Tuhan? Maukah kita jadi alat di tangan Tuhan untuk memberitakan Injilnya? Yang kedua, kita mempercepat kedatangan Tuhan dengan hidup dalam kebenaran, hidup suci dan saleh. Karena Alkitab berkata, kamu harus hidup suci dan saleh, dan karena itulah kamu mempercepat kedatangan Tuhan yang kedua kali. Filipi 4 ayat 4-6 firman Tuhan katakan gini, saudara. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Ini disampaikan 2000 tahun yang lalu. Tuhan sudah dekat. Dan bagaimana dengan kita yang hidup di zaman sekarang? Tuhan sudah sangat-sangat dekat. Tetapi kita dihibur juga, janganlah hendaknya kita khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakan dalam segala hal keinginan kita kepada Allah dengan doa dan permohonan dan ucapan syukur. Dan saya mau akhiri dengan ayat ini, saudara. Yakobus 5 ayat 7. Karena itu saudara-saudara bersabarlah. Tuh Alkitab bilang, ini 2000 tahun yang lalu. Di masa dan kedua ini sudah disampaikan, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Jadi kita disuruh sabar sama seperti petani yang menantikan hasil yang berharga dari tanahnya. Ketika dia tanam sesuatu, dia tunggu, misalnya jagung, dia tunggu 3 bulan untuk panen. Kalau lombok dia tunggu berapa bulan tuh baru panen. Jadi kita disuruh sabar sampai hari penuaian tiba. Seperti petani yang sabar menunggu hasil panennya. Nah, ayat 8 begini dikatakan, kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Jadi saya mau akhiri seperti ini, saudara. Akhir zaman dalam Alkitab tidak selalu berarti bicara kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ada bicara akhir sebuah kerajaan, ada bicara masa antara, dan ada bicara hari parousia kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ada apa saja di hari kedatangan Tuhan? Tentu ada banyak, tapi yang kita sudah pelajari hari ini ada kebangkitan dari antara orang mati. Ada pemisahan orang jahat dan orang baik. Lalu ada menjelang kedatangan Tuhan akan ada banyak penyesatan. Akan ada banyak gempa bumi, ada kelaparan, wabah, dan lain-lain. Nah, pada masa-masa seperti ini, apa yang harus kita lakukan untuk mempercepat kedatangan Tuhan? Kita memberitakan Injil dan hidup benar di hadapan Tuhan. Dan untuk melakukannya, kita bersabar sampai pada kedatangan Tuhan yang kedua kali. Aku sudah beritakan Injil, aku sudah hidup melayani, kok enggak datang-datang Tuhan ini? Aku sudah hidup benar, kok enggak datang-datang Tuhan ini? Jangan menyerah. Alkitab berkata, sabar sampai pada kedatangan Tuhan yang kedua kali. Nah, yang membedakan orang percaya sejati dan tidak sejati dalam hal ini apa? Kita punya pengharapan pada kedatangan Tuhan yang kedua kali atau tidak. Banyak orang mengaku diri Kristen tapi tidak mengharapkan kedatangan Tuhan. Itu sebabnya kemudian khotbahnya berkat. Itu sebab kemudian khotbahnya ya kehidupan di bumi ini, Tuhan memberkati kamu, Tuhan memberkati kamu. Bukan khotbah yang mau memperbaiki dirinya. Dan salah satu tanda kita bersabar menanti kedatangan Tuhan, punya pengharapan pada kedatangan Tuhan yang kedua kali, adalah kita semakin hidup benar dan kita semakin giat memberitakan Injil Kerajaan Sorga. 2 tanda itulah yang paling tidak yang membuktikan bahwa kita punya pengharapan bahwa Tuhan
segera datang. Pertanyaannya, sudahkah kita punya pengharapan Tuhan segera datang? Atau kita masih mau menikmati kehidupan di dunia ini? Kalau saudara perhatikan Yakobus 5 ayat 7 sampai 8 ini, nanti saudara baca di rumah. Tadi saya mau kutip cuma nanti jadi terlalu panjang. Kalau saudara perhatikan dari ayat 1 Yakobus 5 itu menarik. Itu peringatan kepada orang kaya. Nah, orang kaya itu dia mengumpulkan harta menjelang kedatangan Tuhan. Nanti saudara baca Yakobus 1 ayat 5 ayat 1 dan seterusnya. Jadi Alkitab ajar gini, hai kamu orang kaya, kamu mengumpulkan harta padahal Tuhan sudah mau datang. Lalu dijelaskan beberapa orang kaya itu kemudian tidak menggaji karyawannya, bahkan dia hidup berfoya-foya, bersenang-senang seperti pada hari penyembelihan. Nah, itu yang menarik. Kalau saudara baca di Yakobus 5 ayat-ayat sebelumnya. Jadi mereka berfoya-foya, bersenang-senang seperti pada hari penyembelihan. Artinya apa? Mereka bersenang-senang untuk menggemukkan dirinya, dan dengan menggemukkan dirinya dia menjadi layak untuk disembelih. Saudara bisa paham? Jadi orang-orang yang suka dengan kesenangan dunia ini, dia sedang menggemukkan dirinya untuk disembelih, untuk dihakimi oleh Tuhan dan dihukum oleh Tuhan, untuk dibinasakan. Itu maksudnya. Jadi begini pengertian hikmatnya gini, kalau kita senang-senang tidak hidup dalam kebenaran, maka kita sedang menggemukkan diri kita. Menggemukkan diri kita. Kita makan itu kesenangan dunia, kita lakukan itu kesenangan dunia, kita nikmati kesenangan dunia, kita menggemukkan diri kita. Itu ilustrasi orang kaya, peringatan kepada orang kaya maksudnya di Yakobus 5 ini. Jadi kita menggemukkan diri kita untuk disembelih. Nah, biasanya binatang yang paling enak disembelih itu adalah binatang yang gemuk. Karena apa? Banyak dagingnya. Artinya enak dihukum, enak dibunuh untuk kita makan. Dalam hal ini Tuhan menghukum orang-orang ini karena memang mereka sudah gemuk. Mereka dibinasakan, dibunuh karena mereka gemuk dalam percintaan dengan dunia. Nah, itu diperingatan kepada orang-orang kaya. Lalu muncul ayat-ayat sesudahnya ini, dan ayat 7 dikatakan bersabarlah sampai pada kedatangan Tuhan. Jadi orang-orang Kristen diingati, jangan iri sama orang kaya. Dan orang-orang kaya kamu juga harus sabar. Lalu di ayat-ayat sesudahnya, ayat 8 setelahnya dijelaskan gini, ingatlah akan Ayub. Ayub itu orang kaya, saudara. Orang yang punya banyak harta, tetapi dalam kekayaannya dia hidup saleh di hadapan Tuhan. Nah, posisi inilah yang Rasul Yakobus mau jelaskan. Tuhan sudah dekat. Jangan kamu nikmati kesenangan dunia ini. Karena kalau kamu nikmati kesenangan dunia ini dan mengumpulkan harta di dunia ini saja, kamu sedang menggemukkan dirimu untuk disembelih pada hari penyembelihan. Jadi bagi orang Kristen, kita bukan dilarang kaya. Kalau kita kaya untuk kemuliaan Tuhan, itu sangat baik. Tetapi jangan sampai dengan kekayaan, dengan harta yang kita miliki, kita menjadi binasa. Karena kita menggemukkan diri kita untuk dibinasakan pada hari penghakiman. Dan firman Tuhan ajarkan, bersabarlah sampai pada kedatangan Tuhan. Dan kiranya Tuhan meneguhkan hati kita, karena Tuhan sudah dekat. Saya berharap firman Tuhan ini memberikan kita peringatan, memberikan kita gambaran bahwa kita hidup di akhir zaman dan Tuhan sebentar lagi datang.